Bab 101. Untung saja bangkunya gak ambruk. Walaupun pertanyaan Basten membuat Pak Heri sedikit pucat, namun Pak Heri tetap stay di posisinya sebagai ayah dari Basten, dan dia pun menjawabnya pertanyaan anaknya. Aku sama ibumu bertemu saat istri kamu keguguran. Dan siapa bilang balikan? Kami gak ada balik-balikan gitu ya. Jawab sang ayah santai. Lah, terus semalam itu apa-apa, ngapain papa di sini? Kepolosan Basten, seperti sedang menghakimi ayahnya. Aku sama ibumu gak ada yang namanya cerai-cerai gitu ya. Dan gak pernah cerai. Aku sama ibumu berpisah karena keadaan. Perkataan Pak Heri mulai tegas. Pasalnya, Basten cuma tetesan minyak tulangnya. Masa beraninya dia menghakimi ayahnya dengan berbagai pertanyaan. Namun Basten menyadari setelah mendengarkan nada ayahnya yang lumayan tegas. Dan saat itu ia membayangkan betapa sepinya kehidupan kedua orang tuanya itu yang saling mencintai dan dengan terpaksanya harus berpisah karena keadaan. Selama kurang lebih 25 tahun, mereka saling merindukan, namun tidak tahu di mana harus dijumpai, di mana harus bertemu. Sangat menyakitkan pastinya, kerinduan hanya di dalam bayangan. 1 bulan saja berpisah dengan Canari. Basten sudah sangat meleleh karena kerinduannya, dan begitu juga dengan Canari. Apalagi dengan kedua orang tuanya yang telah berpisah selama lebih dari 25 tahun ini. Benar-benar menyakitkan. Dan saat bertemu pasti benar-benar mengejutkan dengan perasaan senang yang tak bisa dibayangkan. Basten menghembuskan nafasnya sebelum berkata, kalau begini ceritanya, berarti papa sangat egois. Kalau papa benar-benar cinta sama mama, kenapa papa gak mempertahankan mama saat itu? Kenapa papa biarkan mama pergi? Apa hebatnya kakek, sampai ayah tidak bisa tegas, dan mempertahankan wanita yang sangat ayah cintai? Kali ini Basten bicara tegas dan keras, bukan karena marah, tapi kesal dengan sifat ayahnya yang begitu lemah pastinya saat itu. Udah siap, kamu udah siap bicara, ucap Pak Heri. Dan kelihatannya akan terjadi perdebatan seru, bagaikan debat paslon. Udah, jawab Basten singkat. Sekarang ayah mau tanya. Dulu saat kakekmu menjodohkan kamu dengan Canari, kenapa kamu tidak bisa nolak? Ada ancaman apa dari kakek? Pak Heri memberikan sebuah gambaran, biar Basten tidak terlalu jauh memahami sifat kakeknya yang terlalu egois itu. Padahal dulu kamu sama sekali tidak ada niat untuk menikah, apalagi dengan Canari. Maupun kakaknya yang belum pernah kamu kenal, yang belum pernah kamu lihat. Tapi karena sebuah ancaman pastinya, makanya kamu mengikuti kehendak kakekmu. Ucap Pak Heri terselip sebuah sindiran untuk Basten. Basten terlihat bingung dengan perkataan ayahnya. Ayah kok malah bertanya? Jawabnya asal. Jawab dengan jujur. Apa ancaman kakekmu saat itu sampai kamu mengabulkan permintaan untuk dijodohkan sama putrinya Pak Aguso? Pak Heri mendesak. Daripada kakek menarik semua fasilitas yang telah sekian lama aku gunakan, kartu ATM, perusahaan dan yang lainnya, terpaksalah aku nurut kemauan kakek. Jawab Basten jujur. Nah, ayah mau tanya lagi, seandainya Canari pergi, misalkan papa sangat kejam, dan kamu terus mencarinya karena kamu sangat mencintainya, dan kemudian ayah mengancam kamu, jika kamu nyariin dia terus, maka ayah akan menyuruh orang untuk melenyapkannya di dunia ini.
Kira-kira bagaimana pendapatmu? Jawab Pak Heri sambil meneguk sisa tehnya. Ah, kalau gitu, aku masukkan langsung dia ke dalam kandungan burungnya, atau kuikat dia dekat kandang bebek. Jawab Basten mulai memahami keadaan, dan kemudian kembali memandangi perlahan wajah ayahnya. Berarti, papa diancam kayak gitu sama kakek. Pak Heri kembali menghabiskan sisa tehnya, dan menganggukkan dengan pertanyaan putra satu-satunya itu. Tapi sekarang kakekmu udah jauh berubah. Udah sangat jauh beda dari dulu. Dulu kakekmu itu lebih kejam dari seekor harimau. Apa yang ia katakan bukan hanya sebatas ancaman, tapi dengan tindakan. Ayah masih ingat dulu, saat rekan bisnis kakekmu dulu main-main dengan kesepakatan mereka. Namun tidak menunggu waktu berhari-hari setelah kakekmu tahu, ia langsung menyuruh orang kepercayaannya membakar gudang di tempat bisnis orang itu. Dan selain itu anak dan istri orang itu kakekmu sandera, demi menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan orang itu. Dan masih banyak lagi. Polisi aja dulu takut sama kakekmu. Tapi karena keegoisanku, hanya karena aku sayang sama ibumu, dan juga dengan kamu, terpaksa aku menuruti kemauan kakekmu. Penghujung perkataan Pak Heri terdengar penuh kasih. Setelah mendengarkan perkataan ayahnya, dan batinnya tertekan pada pernyataan terakhir ayahnya tadi. Demi kasih sayangnya terhadap orang yang sangat ia cintai, dia rela menuruti sebuah ancaman. Basten langsung memeluk dan membenamkan wajahnya di pundak ayahnya, sambil meneteskan air mata. Pak, sambil memeluk penuh kasih ayahnya yang terlalu amat sayang kepada mereka. Awas, badan kamu berat. Walaupun dalam situasi hati yang tengah bersedih, namun Pak Heri juga merasakan beratnya badan kekar putra tunggalnya itu. Basten melepaskan tubuhnya dan berkata, "Dasar tua, gak bisa aja kita peluk." Basten mengoceh, "Tua-tua begini. Jangan salah, papa masih kuat untuk bikin adikmu lagi." Protes Pak Heri. "Ada-ada saja Pak. Lelucon papa gak lucu tahu." "Hah, kita buktikan saja," tantang Pak Heri. "Papa, jangan sampai," seru Basten. "Apa sih Kak, berisik banget tahu," ucap Canari yang mengejutkan mereka. "Kok serius sekali, ada apa?" sahut Ibu Tiara. "Hehe, tidak ada," Basten sambil tersenyum. "Chan, kamu mau kemana?" tanya Basten saat melihat istrinya yang terlihat sedang sibuk mau berangkat. "Kita mau lihat kebun mini Ibu di atap, kamu mau ikut?" jawab Ibu Tiara. Mendengarkan ajakan ibunya, Basten tersenyum saat melihat istrinya yang pura-pura lugu saat mendengarkan ajakan ibunya untuk melihat kebun mini di atap. Pasalnya sebelum diajak ibunya ini, semalam mereka sudah duluan tahu kebun mini itu. Walaupun pada kenyataannya lain acara dengan hari ini dan saat mereka berada di sana semalam. "Wah, aku penasaran deh, ayo," jawab Basten dengan sejuta keluguannya. Begitu juga Canari yang seolah-olah belum ke sana. Ibu Tiara langsung menandu langkah Basten dan Canari untuk menuju tangga yang mereka lewati semalam. "Wah, tangganya keren banget Mam," sanjung Canari saat mereka menaiki setiap anak tangga. Ibu Tiara hanya tersenyum, yang tak tahu keluguan mereka di balik setiap sanjungan perkataan mereka. Mereka pun akhirnya sampai di atas sana, dan ternyata pemandangan kebun mini Ibu Tiara lebih indah pemandangannya dibanding pada malam hari. Ibu Tiara langsung menuju bangku yang merupakan tempat acara romantis mereka semalam.
Wah, ada juga bangku di sini ya, keren deh Mam. Lagi-lagi Canari menyanjung. Mendengarkan sanjungan istri, Basten langsung menatap istrinya dan begitu juga sebaliknya. Dan yang lucunya mereka terkekeh kecil dengan kebodohan yang telah mereka lakukan semalam. Kok ketawa? Tanya Ibu Tiara yang sedang mengambil pupuk kompos di bawah bangku. Tidak Bu. Itu apa? Jawab Canari terdengar lugu. Ini pupuk kompos nak untuk ditaburkan pada tanaman. Jawab Ibu Tiara. Memang pasangan yang selalu sependapat dan sepemahaman. Keluguan mereka yang membuat orang tidak bisa mencurigai apa makna tersembunyi di balik setiap perkataan mereka. Kayaknya nyaman deh kalau duduk di bangku ini. Duduk ya Mam. Canari yang sedang berakting lugu, langsung duduk di bangku tersebut, seolah-olah dia belum merasakan kenyamanan di bangku itu semalam. Basten pun terlihat sedang menahan tawanya. Memang istri yang telah teruji iki kepura-puraannya, sampai pemilik rumah sedikit pun tidak curiga dengan aktingnya. Krek krek krek, bunyi bangku itu saat Canari menggeser posisi duduknya. Dan akhirnya tawa yang sedari tadi ditahan Basten, akhirnya ia keluarkan. Rasanya tak bisa tertahankan lagi saat mendengarkan decitan kayu yang mengingatkan sama seperti decitan semalam saat ia mempercepat ritme permainannya yang diiringi dengan desasterisan Canari. Kok ketawa, ada apa sih? Ibu Tiara kembali bertanya, sebab Basten tertawa tanpa sebab, sama seperti saat mereka terkekeh tadi Canari. Oh, tidak apa-apa, jawab Basten seraya mengalihkan tatapannya dari bangku itu. Ya Allah Gusti, untung saja gak ambruk nih bangku, batin Canari, dan langsung berdiri dari bangku. Lanjut ke bab berikutnya.